Oke, konten saya hari ini saya mau cek saya punya perangkap kolulota. Cuma di sini saya letak perangkap botol. Jadi hari ini cuma cek umur saya punya perangkap di sini lebih kurang dia berumur 8 bulan lah, memang sudah lama. Jadi hari ini cuma cek adakah berhasil ataupun tidak. Oke, ini yang pertama. Dan baknya yang pertama berhasil lah, tapi dia punya botol ini saya tengok macam sudah kempis disebabkan terlalu lama saya tidak tengok. Nah, tali ini pokok makin besar, jadi dia tergepit lah, jadi kempis sudah. Jadi akan datang saya akan coba pindahkan lah dan masukkan ke dalam kotak. Oke, mari kita sebelum itu, ini jenis Terminata. Kita boleh ketahui dengan melihat dia punya corong. Ini Terminata. Oke, yang seterusnya saya akan pergi cek. Oke, untuk makluman saya punya perangkap semua saya letak di kawasan ladang kolul ya. Jadi untuk peratus dia berjaya memang tinggi lah. Yang penting di belakang saya pun memang semua adalah log kolulot. Ini yang kedua. Yang kedua ini saya gunakan log kayu. Jadi ini pun berjaya. Spesies Terminata. Dan nampak yang ketiga dia dimasuki, ataupun tidak tahu apa yang masuk nih, tapi dia memang penuh tanah. Mungkin sejenis lebah. Oke, sebelum saya mau cek saya punya perangkap yang seterusnya, saya mau cek monyet. Oke, sebelum saya mau cek saya punya perangkap seterusnya, saya mau cek satu log ini dulu lah. Dia ada madu ataupun tidak. Kalau ada madu, saya akan tuai minggu depan. Oh, penuh madu. Oh, memang banyak madu, penuh. Tapi saya tak akan buka, sesudah diserang. Nanti masa menuai baru saya akan buka habis. Spesies lebah kolulot ini memang kuat menyerang. Saya baru buka sedikit tadi. Kepala saya sudah penuh kolulot, baju-baju. Di telepon saya pun banyak yang melekat. Oke, mari teruskan. Oke, yang ini tidak masuk. Oke, di sini saya letak banyak 1, 2, 3, dan 4. Tapi dalam 4 ini cuma 1 saja yang masuk. Ini kolulot spesies halus. Oke, nanti episode akan datang nanti saya akan ajar kamu sebagai tutorial macam mana kita cara kasih pindah lah dia punya brood gel ke dalam kotak yang baru. Oke, yang sana pun ada 2, tapi nampaknya itu pun tidak ada penghuni. Oke, yang ini spesies hitam. Ini saya rasa 3 bulan yang lalu saya ada buat demo. Ini sudah saya pasang kotak. Sebelumnya dia pun memang perangkap botol lah. Oke, ini saya pasang tinggi sedikit. Oke, itu saya punya tangga. Nampaknya yang ini tidak berhasil lah. Seperti ada semut yang masuk di dalam corong ini. Nah, memang ada semut kecil tuh. Dan dahan getah ini baru saja jatuh. Mungkin tadi pagi.
Dia hampir mengempap satu logja di sana. Oke, seterusnya kita pergi cek. Yang ini pun nampaknya tidak berhasil lah. Ini pun dimasukkan semut. Perangkap yang dimasukkan semut biasanya kalau tidak akan masuk. Mungkin disebabkan bauan itu semut dalam ini. Jadi itu kalau tidak suka dan dia akan tidak masuk lah. Jadi ini saya akan tukar. Tali dia pun rumput sudah terlampau lama. Oh, semut kecil. Nah, ini memang jenis semut yang kelut paling tidak suka. Dia kecil-kecil tapi mungkin disebabkan dia punya bau yang tidak menyenangkan oleh kelulut. Oke, satu cara tips jika kita tidak mau perangkap kita dimasukkan semut, ya kita boleh letak grease keliling corong ini. Grease ataupun minyak hitam lah. Oke, saya masih berada di ladang 2 saya. Tapi di sini bagian lain. Sini saya kaskan kawasan Terminata. Di sini semua Terminata. Sini ada lebih kurang 22 log. Oke, semua spesies Terminata. Oke, ini pun Terminata. Di sini ada satu lagi perangkap. Ini pun nampaknya berjaya. Ini pun spesies Terminata. Oke, ada 2 lagi sebelah sana depan. Nampaknya yang ini pun berjaya. Oke, yang ini pun spesies Terminata. Oke, sambil kita jalan, kita tengok kamu punya ladang kelulut. Dan memang nampak sedikit. Sebabkan saya letak jauh-jauh. Tapi jika dikumpulkan, mungkin dia sampai 60 juga lah. Oke, yang ini nampaknya tidak berhasil. Kalau dia berhasil pun mungkin tutupai sudah masuk dalam makan madu. Jadi kelulut ular ya. Ini biasanya yang makan nih korek adalah tupai. Jadi sini saya tidak letak banyak perangkap. Bukan tidak masih banyak, cuma saya belum buat lah. Jika kamu boleh nampak, saya letak memang jauh-jauh lah. Setiap log mungkin lebih kurang 20 kaki, 20 kali 20 kaki. Kawasan saya luas jadi kalau saksi kumpul, macam lain pula mata memandang. Jadi ini kalau kelulut saya letak jauh-jauh dengan jarak 20 kali 20 kaki. Kalau saya gambar di keliling kan masih luas saya punya kebun getah. Saya punya kebun getah, dia punya keliling hutan akasia. Jadi untuk makanan kelulut saya rasa sangat mencukupi lah. Dan tidak perlu tanam apa-apa tanaman. Dan saya ada sumber nektar lah yang cukup untuk makanan saya punya kelulut. Sebab kawasan saya ini kawasan hutan. Cuma saya bergantung dengan cuaca lah. Cuaca baik, madu pun memang oke lah. Setakat ini setiap bulan saya boleh habis saya punya madu. Oke, nampaknya yang ini jatuh. Oke, perangkap saya yang satu ini jatuh. Ini antara perangkap saya yang paling lama. Oh, berat 3 kilo.
mungkin ini sudah penuh madu. Tutup aja, mungkin dia pergi gigit, jadi totali terputus dan ini jatuh, jadi dia selamatlah. Oh berat, mau 2-3 kilo ini. Buat sementara saya akan letak di sini ya. Nanti akan datang saya akan kasih botol lah. Oke, kalau tidak silap di kawasan ini masih ada 2 di depan. Itu pun kalau tupai tidak gigit lah. Kita punya kawasan hutan, jadi tidak heran lah kalau banyak tupai. Dan nampaknya ini pun sudah dihancurkan oleh tupai, sudah jatuh di tanah. Madu, tupai sudah makan. Yang terakhir ini saya sisip di jalajing ini saja. Tidak disangka ini pun telah dihuni oleh keluluta. Ini spesies terminata. Spesies terminata. Di pokok terap ini saya ada pasang 3 perangkap. Yang pertama pun sudah dihuni nampaknya. Yang di atas ini pun sudah dihuni. Oke, yang sebelah dia. Oke, ini pun sudah dihuni. Dan ketiga-tiga ini adalah spesies terminata ya. Oke, yang keempat pun nampaknya sudah berpenghuni. Oke, di sini kita dapat hasil 2 dalam 1. Kita menarik getah, kita dapat duit. Dan ini pun kalau kita dijual, dan ini jika dia dijual, nah ini pun boleh jadi duit. Dan kita ternak pun, kayak madu dia kita boleh makan sendiri dan boleh dijual lah. Oke, ini cuma dipasang di pohon getah dan tidak terlalu tinggi lah, rendah saja. Jadi di sini kamu nampak cuma bermodalkan ini mineral water, cuma bermodalkan mineral water, bekas minuman terpakai terbuang, kita boleh manfaatkan untuk dijadikan perangkap ya. Ya, sekarang perangkap ini sudah berpenghuni dan akan datang. Saya akan tunggu dulu, kalau saya ada kotak nanti saya akan kasih pindah. Oke, jika Anda ingin memiliki kelulut tanpa modal, kamu boleh ikut cara saya, cuma menggunakan bekas minuman mineral water. Ini yang terakhir ya. Perangkap ini terletak di kawasan rumah, dia tidak tinggi ya. Parasnya ya lebih kurang 4 kaki. Ini kita bernasib baik sebab dihuni oleh itama ya, kelulut itama. Oke, nanti ini akan datang, saya akan buat demo dan ini saya akan jadikan sebuah kotak kelulut yang termewah lah. Dan ini saya akan hadiahkan dengan saya punya teman sekerja. Oke, akan datang, jangan lupa ya tonton video itu nanti. Oke, thank you.